Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita dapat menikmati hari baru, kita dapat berjumpa kembali, dan itu semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Mari kita isi awal hari ini dengan firman Tuhan melalui renungan Samas kita di akhir pekan ini, di penghujung bulan November, 30 November 2024. Tema renungan kita, Kristus Raja di atas segala raja. Di mana kelompokmu? Domba ataukah kambing? Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan ungkapan syukur akan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami dengan roti firman-Mu, untuk kami memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah nama-Mu saja yang kami pujikan, mengagungkan-Mu karena Engkaulah Tuhan dan Engkaulah Raja kami, Raja yang berdaulat atas hidup kami. Amin. Renungan Samas kita hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Bapak Ibu, keluarga Samas terkasih, kita telah sampai pada penghujung bulan November, dan hari ini kita sampai di akhir minggu. Hari Sabtu yang mana di ibadah hari Minggu kemarin merupakan hari Minggu Kristus Raja. Minggu terakhir dalam tahun gerejawi sebelum kita masuk ke minggu-minggu Advent yang kita mulai di hari Minggu besok, dan minggu-minggu berikutnya sebelum kita merayakan perayaan Natal Raya. Dalam perjanjian lama, gelar raja biasa dipakai untuk Allah Tuhan, bahwa Tuhan Allah adalah Raja. Mazmur 10 ayat 16 berbunyi, "Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya, bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya." Dalam perjanjian baru dituliskan juga bahwa Yesus adalah Raja. Pusat pemberitaan Yesus adalah kerajaan Allah. Sejak Yesus lahir, Raja Herodes sudah ketakutan tersaingi, karena para Majus bertanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?" Matius 2 ayat 2. Di atas kayu salib juga dalam Injil Yohanes juga sudah tertulis jelas, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapak Ibu terkasih, Yesus Kristus adalah Raja. Tetapi kerajaan Yesus bukan seperti kerajaan dunia. Di hadapan Pilatus, Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Kerajaan Yesus adalah seperti yang dikehendaki Allah, dan kekuasaannya lebih tinggi daripada kekuasaan raja-raja dunia. Dan itu berarti Kristus adalah Raja di atas segala raja, King of Kings. Kitab Wahyu 19 ayat 16 menuliskan, "Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan." Ketika Yesus disebut Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan, itu berarti bahwa pada akhirnya semua pemimpin lainnya akan ditaklukkan atau dimusnahkan. Dan Yesus sendiri akan menjadi pemerintah tertinggi sebagai Raja atas seluruh bumi. Tidak ada kekuatan apapun, tidak ada raja manapun yang dapat menang dan mampu menentangnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Kristus adalah Raja di atas segala raja. Ini juga berarti Kristus tidak hanya menjadi Raja bagi manusia, akan tetapi juga bagi segenap ciptaan atau alam semesta. Kristus adalah Raja di atas segala raja, juga menegaskan pada kita bahwa Ia berkuasa atas hidup manusia. Kristus akan datang dalam kemuliaannya dan akan menjadi Raja adil bagi manusia yang akan mengadili akhir hidup manusia. Dalam Injil Matius yang kita baca tadi mengisahkan kepada kita bahwa saat Anak Manusia datang dalam kemuliaannya,
Kristus Raja akan mengumpulkan semua bangsa dan memisah-misahkan mereka, sama seperti seorang gembala yang selalu memisahkan domba dan kambing dalam kelompoknya saat menggembalakan gembalaannya. Pemisahan itu terjadi karena kuasa Yesus Kristus sebagai Raja dengan melihat bagaimana tindakan dan perbuatan kita manusia. Namun Bapak Ibu, kita harus pahami ajaran Kristus bahwa keselamatan kita manusia diperoleh bukan karena kita telah berbuat baik atau karena kita telah menjadi domba lalu memperoleh keselamatan. Tidak, tapi sebaliknya, kita diselamatkan karena kasih karunia dan kemurahan Yesus Kristus Sang Raja kita. Tuhan yang telah mati menebus dosa kita manusia, sehingga menjadi tanggung jawab iman kita untuk kemudian melakukan hal perbuatan baik dan menjadikan diri kita masuk ke dalam kelompok domba dan bukan kelompok kambing. Penginjil Matius memberi gambaran tegas kepada kita bahwa Kristus adalah Raja. Ia adalah Raja adil yang akan melakukan penghakiman berdasarkan pada tindakan kasih. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dalam tahtanya lah Ia akan melakukan pemisahan terhadap orang fasik dan orang benar. Kristus sebagai Raja akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, karena kelompok domba adalah anak-anaknya yang telah berbuat baik kepada sesamanya, dan yang akan mewarisi sorga mulia kekal. Sedangkan kelompok kambing adalah mereka yang melakukan kejahatan yang akan ditempatkan di sebelah kirinya, dan akan dienyahkan dari hadiratnya untuk dimasukkan ke dalam api kekal. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kelompok domba adalah anak-anak Kristus Raja yang telah melayaninya. Dan digambarkan dalam Injil Matius yang kita baca tadi, mereka yang telah memberi makan Yesus ketika ia lapar dan memberi minum ketika ia haus. Yang telah memberinya tumpangan, memberinya pakaian, melawatnya, dan mengunjungi saat ia sakit dan di dalam penjara karena kebenaran. Yesus menghendaki pelayanan yang sungguh dari kita anaknya. Artinya bahwa pelayanan terhadap Kristus Raja segala Raja itu akan terwujud secara konkret ketika kita melayani orang-orang miskin, hina, dan tak berdaya. Kristus Raja adalah Raja yang sejati dan kekal. Dia merajai dunia dan kerajaannya kekal. Setiap kita mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaannya. Syaratnya sangat sederhana, Bapak Ibu, yaitu dengan melayani Sang Raja itu dengan kasih dan kebaikannya kepada sesama, terlebih yang membutuhkan. Begitu banyak orang-orang yang menderita. Mereka tidak mempunyai tumpangan dan tidak mempunyai makanan. Apakah kita sudah melayani dia? Dan kita sudah mempunyai hati untuk menolong mereka yang menderita. Kristus Sang Raja itu menghendaki sebuah pelayanan yang tulus dan penuh kasih terhadap mereka yang membutuhkan dan terpinggirkan. Dengan memperhatikan orang-orang yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang, dan mengunjungi mereka yang sakit dan terpenjara. Dengan demikian sesungguhnya kita nyata merefleksikan hidup kita sebagai anak seorang raja. Dan dalam kehidupan kita saat ini, kita dapat menjadi anak raja di atas segala raja dengan mengikuti teladan-teladannya. Sebagai anak raja kita memiliki hak istimewa, anugerah keselamatan karena karunia-Nya, namun kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab di dunia melayaninya. Melayaninya dengan memberi perhatian dan bantuan kepada sesama kita yang membutuhkan. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Raja kami, Raja di atas segala raja yang bertahta di atas kemuliaan-Mu. Firman-Mu mengajar kami, anak-Mu, untuk kami setia melayani-Mu dengan melayani dan memperhatikan dan mempedulikan sesama kami yang terpinggirkan dan membutuhkan. Pakai hidup kami Tuhan dan mampukan kami untuk melayani-Mu dengan memberikan yang terbaik bagi sesama. Amin.